selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sampailah waktu Mawar menuntut balas. Setelah sekian waktu menuntut ilmu, berhasilkah Mawar? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Aku yakin kau akan berhasil melaksanakannya. Kau boleh pergi setiap saat bersama doa restuku. Jika diizinkan, murid ingin pergi hari ini juga, kata Mawar. Bagus, memang lebih cepat, lebih baik. Citrakasa berpaling pada Ranata dan berkata, kau pergilah bersamanya anakku. Guru, kenapa murid tak boleh pergi seorang diri? Bukan tidak boleh, Mawar. Tetapi kau harus maklum, dunia luar tidak seperti dunia kita di dalam hutan ini. Dunia luar penuh dengan 1000 macam satu bahaya, penuh dengan 1001 macam tipu daya, serta 1001 macam manusia berhati culas. Dengan pergi seorang diri, apalagi kau seorang gadis, tentu banyak manusia-manusia jahat yang bakal merintangimu di tengah jalan, hingga kau akan mendapat banyak kesukaran sebelum berhasil melaksanakan pembalasan terhadap musuh besarmu. Karena itu, pergilah bersama kakak iparmu. Jika demikian, putri murid menurut saja, kata Mawar, lalu dia masuk ke dalam untuk bersalin pakaian. Hutan beludak. Di sarangnya Bayunata saat itu tengah diadakan pesta besar. Mereka baru saja berhasil menyikat serombongan pedagang yang tengah menuju kota raja. 8 orang pedagang berikut selusinan pengawal dibunuh, seluruh barang dagangan dirampok. Singkat cerita, dalam suasana pesta pora itulah Mawar dan Ranata sampai di hutan beludak. Mereka tengah pesta pora pada daratan, desis Ranata dari balik semak-semak. Mawar mengangguk. Keduanya mengatur rencana lalu berpencar. Tak lama kemudian, di salah satu pondok rampok yang terletak agak terpisah dari lain-lainnya, kelihatanlah api berkobar-kobar. 3 orang anak buah Bayunata yang ada di situ dalam keadaan setengah mabuk akibat terlalu banyak minum anggur, lari keluar pondok dan berteriak-teriak. Api! 3 orang perempuan dalam keadaan setengah telan ikut berlarian menyelamatkan diri. Beberapa kawan mereka segera datang memberi pertolongan. Untuk memadamkan api sudah tak mungkin. Dalam pada itu, sebuah pondok lagi di ujung kiri kelihatan telah dimakan api pula. Rampok-rampok yang ada di dalamnya yang tengah pesta minuman dan pesta perempuan berlarian keluar. Pondok ketiga, keempat, dan kelima kemudian menyusul dikobari api. Suasana di sarang gerombolan rampok itu jadi kacau balau kini. Lebih separuh api mulai pula menjilat dan membakar jembatan-jembatan gantung dari tali yang menghubungkan satu pondok dengan pondok lainnya. Dari dalam sebuah pondok, Bayunata keluar terhuyung-huyung. Dia cuma mengenakan celana dalam. Di tangan kanannya ada sebuah buli-buli anggur, sedang di tangan kirinya menggelung pinggang seorang perempuan muda yang tak mengenakan selai pakaian pun. Matanya sembab karena menangis. Perempuan ini diculik oleh gerombolan Bayunata 3 hari yang lewat di sebuah desa. 5 pondok dimakan api dalam waktu yang hampir bersamaan, desis Bayunata. Pasti ini disengaja, pasti ada yang berbuat.
pemimpin rampok, hutan budak ini mengeluarkan suara suitan nyaring. Sesaat kemudian, muncullah Singgil Murka dan Sawer Tunjung. Seperti Bayunata, kedua orang ini pun hanya mengenakan celana dalam karena mereka sebelumnya tengah pesta anggur dan pesta perempuan. Lekas selidiki apa yang terjadi, perintah Bayunata. Singgil Murka dan Sawer Tunjung cepat berlalu, sedang Bayunata kembali masuk ke dalam pondok dan merebahkan diri di atas tempat tidur, menggelungi tubuh perempuan di sampingnya. Diteguknya anggur di dalam buli-buli, lalu buli-buli itu diletakkannya di lantai. "Persetan dengan keributan di luar sana, persetan," kata pemimpin rampok ini. Tangan kanannya bergerak menjamah setiap lekuk tubuh perempuan di sampingnya. Ciumannya bertubi-tubi di muka leher si perempuan. Keduanya kemudian tenggelam dalam gelimang kekotoran. Beberapa buah pondok lagi sementara itu telah dimakan api pula. Perampok-perampok banyak yang turun ke tanah melalui tangga tali. Maksud mereka untuk menyelamatkan diri. Namun tak taunya bahwa di bawah sana seorang gadis jelita berpakaian merah menyambut kedatangan mereka dan menghadiahkan tendangan-tendangan serta pukulan-pukulan maut. Hampir selusin anak buah Bayunata telah bergeletakan tanpa nyawa. Ada yang hancur kepalanya, ringsek dadanya, atau bobol perutnya. Seorang anggota rampok lagi kelihatan menuruni tangga tali dengan cepat. Sesampainya di bawah, dia terkejut melihat apa yang terjadi atas diri kawan-kawannya. Dan lebih terkejut lagi sewaktu mengetahui bahwa yang membunuh kawan-kawannya itu adalah seorang gadis cantik berpakaian merah. Nafsu kotornya pun timbul. Bidadari dari mana yang datang menebar maut di sini? Lekaslah serahkan diri padaku, dan kau akan selamat dari tangan maut Bayunata. Mawar mendengus. "Kau inginkan diriku? Nih, terima dulu hadiahku," ketak si gadis. Secepat kilat, tinjunya dihantamkan ke dada laki-laki itu. Anggota rampok yang satu ini rupanya memiliki kepandaian yang lebih tinggi dari kawan-kawan sebelumnya. Dia sempat mengelak, lalu menerjang dengan golok yang sudah berada di tangan. "Aku akan tebas batang lehermu kalau kau tidak mau menyerah. Ayo lekas serahkan diri. Kalau tidak, kau akan menyesal sampai ke liang kubur." Sekali lagi, Mawar mendengus dan sekali lagi pula dia menerjang. Golok di tangan lawan berkelebat. Terdengar satu keluhan. Golok itu terlepas dari tangan anak buah Bayunata, dirampas oleh Mawar, dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, satu tebasan telah memutus batang lehernya. "Hei, betina kurang ajar. Maaflah," terdengar satu bentakan. Mawar berpaling. 5 orang anggota rampok ternyata telah mengurungnya. Seorang di antara mereka mendahului kawan-kawannya melancarkan satu serangan golok. Mawar miringkan tubuh. Begitu senjata lawan lewat di sampingnya, kaki kanannya menderu dan si penyerang mencela sejauh 2 tombak. Jatuh tak bergerak lagi karena perutnya sudah bobol dihantam tendangan. 4 kawan mereka melengah kaget. Tanpa banyak cerita lagi, mereka segera menyerbu. Satu demi satu mereka dibikin melosok oleh Mawar. Rampok yang kelima sengaja tak dibunuh, hanya dilukai salah satu bahunya. Mawar menjabak rambut laki-laki ini. "Hei, naik ke atas sana. Beritahu pimpinanmu bahwa semua ini aku yang melakukannya. Aku Mawar Merah datang untuk menuntut balas. Katakan bahwa aku menunggu mereka di sini." Dengan ketakutan, rampok itu menaiki tangga tali kembali, lalu lari sepanjang jalan jembatan. Di salah satu cabang jembatan, dia berpapasan dengan Singgil Murka dan Sawer Tunjung. Segera dilaporkannya apa yang telah terjadi. "Apa? Kurang ajar. Siapa gerangan iblis betina itu, ha?" gertak Singgil Murka. Dia berpaling pada Sawer Tunjung dan berkata, "Lekas beritahu Bayunata, aku akan menghajar iblis betina itu." Bagaimana kelanjutan kekisruhan yang diakibatkan Mawar Merah? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.